Kembali berjumpa dengan saya Sistia Piryani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pesawaran. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di UPTD SMPN Satap 1 Pesawaran. Saya akan ditemani oleh Ibu Meni Sutarsih, yaitu Guru Bahasa Inggris di UPTD SMPN Satap 1 Pesawaran. Assalamualaikum Bu Meni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Ibu. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, begini Bu Meni, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, gitu ya Bu. Nah, namun Bu, sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan juga sebagai persiapan awal ya Bu sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelasnya. Ya Bu ya? Oke Bu. Tentunya agar Ibu lebih siap ya Bu dan lebih percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pelajaran yang terbaik terhadap peserta didik. Baik Ibu, ada beberapa hal nih Bu, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama nih Bu ya, kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, terima kasih untuk pembelajaran yang akan diobservasi oleh Ibu. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah pembelajaran peserta didik mampu menyebutkan satwa liar di Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran peserta didik mampu menggunakan language feature satwa liar di Indonesia. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran peserta didik dapat menyimak monolog dan dialog informasi spesifik. Begitu ya Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu ya dalam pembelajaran besok. Nah Bu, yang kedua nih, bagaimana nih Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat Ibu observasi nanti? Baik, pengembangan yang akan saya sampaikan ke peserta didik yang pertama yaitu mengenai aspek pengetahuan dan yang kedua mengenai aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya adalah peserta didik mampu menyebutkan satwa liar di Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya peserta didik mampu menggunakan language feature dalam dialog monolog dan juga dialog informasi spesifik. Oke baik Ibu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ada 2 juga ya Bu ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah Bu Meni, saya ingin mendengar nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti. Misalnya strategi pembelajarannya, mungkin model pembelajarannya, ataupun metode yang ingin Ibu gunakan pada saat observasi. Baik, terima kasih Ibu. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Kemudian untuk metodenya, metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab. Oke Bu, jadi sudah jelas ya Bu ya strategi pembelajarannya. Ibu ingin menggunakan RPP yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga Ibu akan menggunakan metode pembagian kelompok ya Bu. Di situ juga metode Ibu juga menggunakan PBL ya Bu ya, Problem Based Learning, dan metodenya juga diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab dan juga penugasan. Nah, bagaimana nih Bu, media apa yang akan Ibu gunakan nanti pada saat observasi di kelas ini? Baik, media yang akan saya gunakan yang pertama adalah gambar-gambar yang relevan sesuai dengan satwa liar. Kemudian ada LKPD yang akan dibagikan ke siswa, kemudian ada laptop atau Chromebook yang digunakan, kemudian kamus bahasa Inggris. Oke Ibu, nah dari rencana yang Ibu sudah lakukan, yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Baik, kebetulan saya ada pelajaran di kelas 7 hari Senin jam ketiga dan keempat. Oh ya, baik Ibu. Oke, baik, nanti berarti di hari Senin
di kelas 7 jam ketiga dan keempat saya akan datang di kelas Ibu ya Bu untuk melakukan observasi kelasnya ya Bu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang sudah terjadi di dalam kelas. Nah, nanti Bu ya, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan kembali ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Oke Bu Meni, sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya bisa mengerti bahwa persiapan untuk observasi itu ada beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama itu RPP yang harus kita siapkan, media pembelajaran, strateginya apa, model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Oke Bu, jadi Ibu sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana Ibu nanti akan melakukan proses pembelajaran di kelas pada saat observasi. Oke Bu Meni, saya berterima kasih sekali ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan coaching dengan saya sebelum kita melakukan observasi ya Bu, pra-observasi. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan percakapan ini, Ibu akan terbantu dalam melakukan observasi di kelas nanti. Baik Ibu, saya tunggu ya aksi Ibu. Sampai bertemu lagi nanti Bu di hari Senin di kelas 7 jam ketiga dan keempat pada saat pelaksanaan supervisi akademik. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
enggak mat, pegel mat. Oke, beri tepuk tangan. Ayo, silakan. Udah ya? Oke, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Apa yang kita pelajari hari ini? Binatang atau bangsa? Siapa tahu sih? Ada berapa animal? Ada 3 animal. Oke, apakah kalian merasa bahagia? Iya. Senang belajarnya? Oke, terima kasih sudah belajar. Hari ini kita belajar wild animal, cattle animal, dan juga pet animal, mengklasifikasikan hewan. Baik, sebelum saya tutup, mohon maaf, I am sorry if I am mistake, dan saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I say out, kamu keluar dari box. Understand? Okay, yeah. We start from now. In. Okay, in, out, out, in, out, out. Okay, yang sudah masuk kelas. Okay, next. In, out, out, in, out, 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 in. Okay, thank you very much. Silakan duduk. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sistia Piliani, Kepala UPTD SMPN Satak 1 Pesawaran, dan juga Ibu Menik, Guru Bahasa Inggris pada UPTD SMPN Satak 1 Pesawaran, sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan juga di sini saya ditemani oleh Bapak Anwaril Huda sebagai pengajar praktik pada PGP Angkatan 10 Kabupaten Pesawaran. Apa kabar Pak Anwaril? Bu Menik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Menik? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, di percakapan pasca observasi kali ini Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin Bu ya. Sejauh ini Bu, saya ingin menanyakan kepada Ibu. Dengan saya ini dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Bu, perasaan saya sangat senang, tapi ada rasa tegalnya, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih ya Bu. Berarti Ibu udah berjalan dengan lancar ya Bu ya, walaupun ada perasaan tegang sedikit. Oke Bu, alhamdulillah. Nah Bu, bisa diceritakan nggak Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, yang pertama tahapannya, yang pertama saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran, kemudian menyiapkan media pembelajaran, dan saya mengembangkan area pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu di bagian menyimak dialog tentang satwa liar, kemudian bagian keterampilannya adalah menyebutkan satwa liar yang ada di dunia. Ya, baik Bu. Jadi Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan ya Bu ya di dalam melakukan observasi. Baik Ibu, menurut Ibu nih, apa area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah berhasil Bu? Alhamdulillah selama pengembangan yang saya lakukan kemarin sudah berjalan dan sudah dilaksanakan dan sudah berhasil. Oke, jadi apa yang Ibu rencanakan sudah Ibu rencanakan, sudah Ibu laksanakan dan juga sudah berhasil ya Bu ya. Oke Bu, menurut Ibu nih, apakah kekurangan atau apa kendala yang mungkin Ibu Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas?
Baik, untuk kendala yang pertama karena kita belajarannya bahasa Inggris, jadi kendala yang pertama adalah dalam bahasa ya Bu ya. Jadi kita perlu memberikan translate kembali kepada anak-anak, jadi seperti mengulang pembelajaran. Yang kedua adalah siswanya kurang aktif. Jadi dari kendala bahasa tersebut sehingga siswa kurang aktif dan ada beberapa siswa yang hanya mengandalkan temannya saja. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Jadi ada dua ya Bu ya kendalanya, yaitu dalam bahasa dan juga ya, kurang aktifnya siswa ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Nah, oke Bu, ini jadi masih ada beberapa siswa itu ya Bu ya yang kurang, misalnya hanya mengandalkan temannya saja gitu Bu ya. Nah, sekarang apa nih Bu yang menyebabkan mereka itu atau siswa-siswa itu kurang aktif dan tidak mau bergabung gitu atau tidak mau ikut bareng dengan kawannya dalam berdiskusi misalnya, apa nih Bu yang menyebabkannya? Di dalam kelompok saya membuat kelompok mungkin dalam mereka bermain ya Bu ya. Jadi ketika mereka bermain sehari-hari, itulah kelompok mereka gitu. Jadi tidak ada dalam satu kelompok itu yang saya buat sesuai dengan gaya belajar. Jadi saya mempunyai rencana untuk pertemuan yang ke depan, saya akan membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar, yaitu visual, kemudian auditori dan juga kinestik. Setelah itu saya berharap pembelajaran akan berjalan dengan baik dan siswa akan menjadi lebih aktif. Gitu ya. Nah, artinya Ibu sudah punya rencana nih Bu ya untuk memperbaiki membentuk kelompok itu ya Bu ya sesuai dengan gaya belajar yang dari masing-masing. Oke Bu, mudah-mudahan nih Bu ya apa yang sudah Ibu rencanakan ke depannya tadi bisa Ibu laksanakan dan bisa meningkatkan lagi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, karena kapan nih Bu kira-kira Ibu akan melakukan perubahan terhadap rencana yang sudah Ibu buat? Baik, terima kasih. Karena ini pelajarannya sudah selesai di unit ini, saya akan berencana di unit berikutnya dengan materi yang berbeda, insya Allah di bulan depan. Oke Bu, baik. Ibu sudah menyampaikan apa yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Nah, mungkin pada pembelajaran pertama atau berikutnya ya Bu ya. Nah, tadi Ibu akan menyampaikan atau melaksanakan rencana Ibu itu adalah pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik ya Bu ya. Kita tidak punya waktu banyak mungkin untuk percakapan pasca ini. Saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Anwar Huda untuk memberikan umpan balik terhadap jalannya observasi. Ya, ini boleh. Kalau ada mengajar lagi boleh di kelas kita selanjutnya. Baik. Terima kasih Bu Eni. Gimana nih perasaan Bu Sistia setelah melakukan coaching? Baik Pak, saya merasa sangat senang ya Pak ya, karena saya sudah bisa membantu guru saya untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dari hasil coaching tadi saya lihat sebenarnya sudah cukup baik, Bu. Cuman tadi ada beberapa masih ada adjustment. Jadi mungkin ketika tadi Bu Meni menceritakan siswa masih kurang aktif, kita jangan tahu dulu gitu. Jadi jangan tahu. Mungkin bisa kita tanyakan, Bu Meni tadi mengatakan siswa kurang aktifnya kan seperti apa ya? Gitu. Jadi kita sampaikan kurang aktif, mungkin diskusi kelompok, nah itu kita bertanya dulu saja kepada coach tadi kurang aktifnya seperti apa. Nanti kan menceritakan siswa ini kurang dalam kelompok atau tidak mau mengikuti. Kira-kira dari identifikasi Ibu tadi apa sih yang menyebabkan siswa ini seperti itu? Nah, jadi si coach ini bisa menemukan sendiri. Nah, setelah itu kita kunci saja dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi dijawab, kita kunci
Ya. jawaban mana nih yang kira-kira itu permasalahan, kita gali permasalahan itu. Tidak mesti harus semua. Misalnya kita hanya mau menggali yang kurang aktif. Jadi nanti fokuskan di situ dulu. Jadi nanti mungkin bisa masuk ke catatan ibu. Jadi justice-nya. Jadi kita seolah-olah belum tahu dulu gitu, kurangnya yang seperti apa sih di kelas itu gitu kan. Dari situ kita gali sehingga menemukan sendiri nanti permasalahannya apa, penyebabnya apa, sehingga solusinya nanti bisa menemukan sendiri. Itu jadi untuk tujuannya pun sudah ada tadi, kemudian identifikasi masalah-masalahnya pun tadi sudah disampaikan, coach sudah bisa identifikasi apa. Nah, hanya di situ tadi justice dari kita. Jadi mungkin kedepannya bisa kita kurangi. Iya Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Atau mungkin nanti boleh ditanya bagaimana ibu setelah melakukan pembelajaran gitu kan. Kalau kira-kira ini saya kasih rentang nilai 1 sampai dengan 10, kira-kira ibu di pembelajaran itu sudah yang nomor berapa sih gitu. Misalnya saya nomor 9, apa yang ibu menyebabkan ibu masih di nomor 9, nomor 10 gitu. Apa aja permasalahannya siswa seperti ini gitu. Jadi si coach ini bisa menemukannya sendiri gitu. Terima kasih itu Bu. Mungkin sedikit kalau secara umum insya Allah sudah cukup baik. Tinggal memang coaching itu butuh jam terbang memang. Iya, benar. Semakin sering kita meng-coaching orang, maka akan ketemu sendiri, nanti akan mengalir dengan sendirinya karena sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan semakin banyak jam terbang nanti semakin ahli lagi dalam melakukan coaching kepada pasien. Tapi secara umum sudah cukup baik, tinggal ditingkatkan. Tinggal tingkatkan jam terbangnya insya Allah. Nah, terima kasih Bu. Mungkin kita lanjutkan PI-nya